Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah memasuki hadis ke-31 dan alhamdulillah kalian telah menghafalkannya dan telah menyebarkannya kepada saya. Dan pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan terkait kandungan hadis yang ke-31 mengenai waspada terhadap perkara yang syubhat atau perkara yang samar-samar. Hadis ini mengajarkan kepada kita kurang lebih 5 hal. Yang pertama, perkara halal sudah jelas. Artinya segala sesuatu yang hukumnya halal itu sudah jelas dan terang. Status kehalalannya itu tidaklah samar lagi. Sebagai contoh, roti, nasi, ayam, dan sebagainya itu sudah halal bagi kita untuk kita konsumsi. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari hadis tersebut adalah perkara yang haram sudah jelas, yaitu segala sesuatu yang sifatnya haram sudah jelas dan terang, seperti terangnya matahari pada siang hari. Sebagai contoh, seperti makanan daging babi, minuman khamar, dan sebagainya, atau narkoba, itu sudah jelas keharamannya. Maka kita wajib meninggalkannya atau kita wajib menjauhinya. Kemudian pelajaran ketiga, terdapat perkara di antara dua perkara ini, antara halal atau haram, dan dia harus diwaspadai, yaitu perkara yang syubhat atau perkara samar-samar. Apa itu perkara samar-samar? Yaitu yang statusnya belum jelas baik itu halal ataupun haram. Sebagai contoh, misalkan ketika kita sudah berwudu, kemudian setelah beberapa lama, kurang lebih 1 jam atau setengah jam, dan kita yang melaksanakan sholat, muncul perasaan ragu di dalam diri kita, apakah kita sudah berwudu atau tidak. Untuk menghindari supaya kita tidak terjatuh dalam perkara yang tidak dibenarkan, maka kita berwudu saja, atau dalam istilah kita cari amannya, kita berwudu. Atau contoh yang lainnya, misalkan ketika kita menembak burung menggunakan katapel atau menggunakan senapan atau yang sejenisnya, kemudian burung terluka dan jatuh ke dalam air. Nah, kita tidak tahu apakah burung itu mati karena tenggelam atau mati karena tembakan dari kita, dari senapan kita, dari katapel kita, dari senjata yang kita gunakan untuk menembak. Maka dalam hal ini, agar lebih aman, kita tidak mengonsumsi burung yang jatuh tersebut. Nah, kenapa ini perlu kita menghindari perkara yang syubhat ini? Karena dia bisa menyelamatkan agama kita, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, dengan contoh seorang pengembala yang menggembalakan kambingnya di antara dua tempat, di tempat yang terlarang, di tempat yang tidak dilarang. Jadi
supaya dia tidak masuk dalam tempat yang terlarang, dia sebaiknya menghindari menggembalakan kambingnya atau ternaknya di tempat yang dekat dengan daerah yang terlarang tersebut. Sama halnya dengan kita. Jadi supaya kita bisa menyelamatkan agama kita, hendaknya kita menghindari perkara syubhat tersebut. Kemudian yang terakhir, di hadis tersebut Rasulullah juga menjelaskan kepada kita bahwa terdapat segumpal daging yang ada di dalam jasad kita yang namanya hati, yang perlu untuk kita jaga. Karena hati ini akan menjadi pemimpin yang akan memerintahkan tubuh kita melaksanakan kebaikan atau melaksanakan keburukan. Bagaimana cara kita menjaganya? Yaitu dengan kita membiasakan diri kita masuk mengerjakan perkara-perkara yang halal dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Karena kalau hati sudah terbiasa mengerjakan perkara yang halal, dengan sendirinya dia akan menjauhi perkara yang haram. Dan begitu pula sebaliknya, jika kita terbiasa mengerjakan perkara yang haram, maka segala sesuatu yang sifatnya halal atau segala sesuatu yang perkara halal, maka kita sudah dengan sendirinya kita akan menolaknya. Jadi cara kita menjaga hati kita adalah kita membiasakan diri untuk menjauhi perkara yang haram dan melaksanakan suatu hal yang halal. Baik, itu saja kandungan hadis kita pada hadis ke-31, dan saya berharap kalian bisa mengamalkannya dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.